Muncul ditutupi feri, sosok kapal selam rahasia Cina jadi sorotan. Belum lama ini FIFA Militer telah mengupas tentang kemunculan sebuah kapal selam militer Cina di sebuah perairan tidak dikenal yang diduga masih berada di wilayah negeri tirai bambu itu. Ternyata kemunculan sosok kapal selam misterius itu masih menjadi sorotan masyarakat dunia, terutama oleh para pengamat militer. Banyak yang berusaha mencari tahu identitas dari kapal selam siluman itu. Ada yang menduga kapal selam militer Cina itu adalah jenis terbaru, yaitu kapal selam Air Independent Propulsion tipe 039D. Ada juga yang menduga kapal selam itu merupakan tipe 039B. Bahkan ada pula yang menganalisa bahwa kapal selam itu tipe 039S yang dilengkapi dengan pembangkit listrik independen udara. Kemudian kedalaman berbentuk X dan persenjataan rudal baru berdasarkan rudal anti kapal Rusia Club S. Gens misalnya, media ini mengungkapkan dari hasil analisa mereka, kapal selam itu memiliki bentuk sirip yang biasa dan malah mirip dengan kapal selam Subcockums A26. Menurut Gen, kapal selam siluman Cina ini jenis lebih panjang dari tipe 039B. Panjang bagian datar dari selambung kapal selam di atas lambung bertekanan telah diperpanjang lebih jauh ke belakang dan bawah segmen tetap di atas kemudi telah diperbesar. Perubahan ini akan memfasilitasi pemasangan drum winch di bawah casing bersama dengan tabung pembayaran untuk menyalurkan susunan dan kabel derek melalui mulut lonceng di atas kemudi, tulis Jen. Walau banyak yang berusaha mengungkap misteri kapal selam ini, namun belum ada satupun yang dapat memastikan identitas kapal selam ini. Kapal selam ini membuat geger dunia setelah muncul di sebuah perairan. Dalam foto yang beredar, terlihat pihak militer Cina berusaha menutupi kemunculan kapal selam mereka dengan melayarkan kapal feri di samping kapal selam itu. Yang terbaru, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau People Liberation Army telah meluncurkan 3 kapal perang baru di pangkalan Angkatan Laut di Sanya, Hainan, Cina Selatan. Tapi kapal selam misterius itu tidak ikut diperkenalkan. Memang sebelumnya sudah ada kabar tentang upaya militer Cina untuk mengembangkan kapal selam tipe 39 menjadi 039C dan 039D. Sesuai rencana, kapal selam baru itu akan aktif melayani militer Cina pada tahun 2030. Selamatkan warga dari ancaman banjir, militer Cina ledakkan bendungan. Militer Cina dikabarkan telah meledakkan sebuah bendungan untuk melepaskan air banjir yang mengancam provinsi Henan. Henan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terpadat. Akibat banjir yang meluas, korban jiwa kini meningkat 25 orang. The Washington Post melaporkan operasi peledakan bendungan dilakukan pada Selasa 21 Juli malam waktu setempat di kota Luoyang. Sehari sebelumnya, seperti dilansir dari AFP, militer Cina memperingatkan bahwa bendungan Yihetan di Luoyang bisa runtuh kapan saja setelah terjadinya badai yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Otoritas cuaca setempat telah mengeluarkan tingkat peringatan tertinggi untuk provinsi Henan bagian tengah. Hal ini karena hujan lebat menyebabkan meningkatnya permukaan air sehingga para penduduk harus dievakuasi. Tepat pada hari Selasa kemarin, Komando Titer Pusat Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan telah mengirim tentara untuk melakukan tanggap darurat termasuk peledakan dan pengalihan banjir. Pada tanggal 20 Juli lalu terjadi retakan sepanjang 20 meter di bendungan Yihetan. Bantaran sungai menjadi rusak parah dan bendungan itu bisa runtuh kapan saja, ungkap PLE dalam sebuah pernyataan. Banjir biasa terjadi selama musim hujan di Cina yang bencana tahunan serta merusak ratusan properti penting mulai dari perkantoran, jalan, dan rumah warga. Namun ancaman ini kian memburuk selama beberapa dekade. Hal ini dipicu oleh pembangunan bendungan dan tanggul yang telah mengganggu aliran air antara sungai dan danau.
Sehari sebelumnya, seperti dilansir dari AFP, militer Cina memperingatkan bahwa bendungan Yihetan di Luoyang bisa runtuh kapan saja setelah terjadinya badai yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Otoritas cuaca setempat telah mengeluarkan tingkat peringatan tertinggi untuk Provinsi Henan bagian tengah. Hal ini karena hujan lebat menyebabkan meningkatnya permukaan air sehingga para penduduk harus dievakuasi. Tepat pada hari Selasa kemarin, Komando Titer Pusat Tentara Pembebasan Rakyat mengatakan telah mengirim tentara untuk melakukan tanggap darurat termasuk peledakan dan pengalihan banjir. Pada tanggal 20 Juli lalu terjadi retakan sepanjang 20 meter di bendungan Yihetan. Bantaran sungai menjadi rusak parah dan bendungan itu bisa runtuh kapan saja, ungkap PLE dalam sebuah pernyataan. Banjir biasa terjadi selama musim hujan di Cina yang bencana tahunan serta merusak ratusan properti penting mulai dari perkantoran, jalan, dan rumah warga. Namun ancaman ini kian memburuk selama beberapa dekade. Hal ini dipicu oleh pembangunan bendungan dan tanggul yang telah mengganggu aliran air antara sungai dan danau. Update banjir Cina, 302 orang tewas, 50 hilang. Kabar terbaru dari banjir Cina yang melanda tengah bulan lalu, 302 orang tewas dan 50 korban masih hilang hingga Senin. Banjir Cina terjadi akibat curah hujan setahun yang mengguyur dalam 3 jam. Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan dan pusat banjir ini, paling parah dilanda dengan 292 orang tewas dan 47 hilang, menurut konferensi pers pemerintah di Beijing. Banyaknya korban karena warga terjebak kereta bawah tanah, tempat parkir bawah tanah, dan juga terowongan. Foto-foto penumpang yang terendam air setinggi bahu viral di media sosial Cina yang terjadi di jalur 5 kereta bawah tanah kota dengan 14 orang tewas. Sementara itu, puluhan mobil di terowongan terlempar ke samping oleh banjir, banyak di antaranya dengan penumpang masih di dalam. 39 orang ditemukan tewas di tempat parkir bawah tanah, kata wali kota Zhengzhou, Ho Hong, kepada wartawan saat diperbarui jumlah korban dikutip dari AFP. Ia menambahkan bahwa 6 orang tewas di terowongan mobil. Hujan deras mulai 17 Juli berdampak pada hampir 13 juta orang, merusak hampir 9.000 rumah, dan menyebabkan kerugian ekonomi di Henan yang diperkirakan mencapai 53 miliar yuan atau setara 11 atau 118,2 triliun rupiah. Sebuah karangan bunga besar di kereta bawah tanah ditutup pekan lalu oleh pihak berwenang. Wartawan asing yang meliputi banjir juga ditindak keras secara online dan di lapangan, bagian dari penanganan terhadap penggambaran negatif Cina.